Baik, Bapak Ibu, saat ini kita akan menyampaikan terkait dengan bagaimana mengelola atau terkait dengan arsip dokumen ya. Mengelola arsip dokumen itu bukan sekadar menumpuk kertas di dalam lemari, tapi ini adalah tentang membangun sistem yang membuat informasi mudah ditemukan, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk mengelola arsip secara efektif, baik format fisik maupun digital, ada sebetulnya langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh kita. Yang pertama adalah kategorisasi ya, dan pengelompokan, jadi nama indexing. Jadi jangan mencampur semua dokumen, jadi kelompokkan berdasarkan klasifikasi ya, agar kita tahu mana harus dicari. Nah, kalau kelompokkan berdasarkan fungsi, misalnya dokumen ISO yang isinya ada SOP, form, terus instruksi kerja dan lain-lain, ada dokumen SDM, mungkin ada data karyawan, kontrak, terus kemudian dokumen legal, perizinan, sertifikat, atau dokumen proyek. Nah, atau juga bisa yang kedua adalah menggunakan sistem kode, jadi menerapkan sistem penomoran yang logis. Misal dibuat contoh kode departemen, tahun, nomor urut misalnya. Nah, ini sangat penting buat dokumen kontrol agar dokumennya unik dan mudah diidentifikasi. Yang kedua adalah standarisasi folder dan penamaan digital maupun fisik. Jadi kekacauan yang sering bermula dari penamaan file yang tidak jelas ya. Itu pertama misalnya aturan penamaan. Jadi gunakan format yang konsisten. Misalnya ada tahun, bulan, hari, kemudian nama dokumen dan revisi. Misal tahun 2006 07, terus tanggal 11 ya, kan itu prosedur K3 revisi 02. Kemudian bisa juga kita menggunakan struktur folder, jadi membuat hierarki folder yang rapi. Jangan membuat terlalu banyak, subfoldernya terlalu dalam karena akan menyulitkan pencarian. Nah, yang ketiga caranya adalah kendali versi. Jadi versi kontrol ini adalah inti daripada dokumen kontrol untuk menghindari penggunaan dokumen yang sudah kadaluarsa. Jadi kita akan lihat apa status dokumen. Selalu cantumkan statusnya draft, rilis, apa absolut pada setiap dokumen. Kemudian riwayat revisi. Nah, ini lampirkan lembar revisi di bagian depan dokumen yang mencatat siapa yang mengubah, apa yang diubah, dan kapan diubah. Kemudian achieving old versi, yaitu dokumen yang sudah tidak berlaku atau obsolete harus segera ditarik dari peredaran dan dipindahkan ke folder arsip lama untuk menghindari kesalahan penggunaan di lapangan. Misal tidak penumpukan ya, kadang SOP lama tapi ada SOP baru, nah lupa ditarik, nah itu bisa tumpang tindih. Nah, kemudian yang keempat adalah jadwal retensi dokumen. Tidak semua dokumen tuh harus disimpan selamanya, Bapak Ibu. Jadi memiliki terlalu banyak dokumen justru menyulitkan pencarian. Nah, maka itu kadang di SOP pengalihan dokumen itu ada menentukan masa simpan. Jadi berapa lama dokumen harus disimpan berdasarkan peraturan atau hukum. Misal kalau dokumen pajak 10 tahun, surat keluar misal 2 tahun gitu ya. Kemudian ada jadwal pemusnahan. Nah, ini kan lakukan audit tahunan nih untuk memusnahkan dokumen yang masa retensi sudah habis. Pastikan pemusnahan dokumen sensitif dilakukan dengan cara aman, dihancurkan atau dicacah gitu ya. Terus yang kelima adalah keamanan dan aksesibilitas. Nah, di situ terkait dengan hak akses, tidak semua orang perlu melihat semua dokumen. Terapkan batasan akses, siapa yang boleh mengedit dan siapa yang boleh melihat. Kemudian backup. Untuk dokumen digital, gunakan sistem cloud atau server dengan cadangan rutin. Kemudian untuk dokumen fisik, simpan di ruang tahan api atau lemari terkunci dengan akses terbatas. Dan jangan lupa juga ada audit trail. Selalu catat siapa yang meminjam dokumen fisik atau siapa yang terakhir menyunting dokumen digital. Kemudian Yang keenam, proses audit arsip. Nah, ini pengecekannya penting Bapak Ibu. Jadi semisal 6 bulan sekali. Ini buat apa? Memastikan bahwasannya dokumen yang ada di lapangan sudah versi terbaru. Kemudian melihat apakah ada arsip yang rusak atau hilang. Kemudian apakah sistem penomorannya masih konsisten, seperti itu. Nah, tipsnya
Untuk efisiensi, jika volume dokumen Bapak Ibu sangat besar, pertimbangkan untuk beralih ke DMS berbasis cloud, misalnya SharePoint, Google Drive dengan izin ketat, atau aplikasi khusus dokumen kontrol. Jadi DMS memungkinkan otomatisasi alur persetujuan workflow approval, sehingga dokumen tidak bisa di-list sebelum disetujui oleh otoritas terkait. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Semoga penjelasan dari kami dapat mudah dipahami ya. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, bisa dihubungi nomor ini ya. Terima kasih.